Salam sejahtera keluarga besar GKI Sumut Klasis 1. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mengerti kehendak-Mu, supaya ketika kami melakukan segala aktivitas kami di hari yang baru ini, sungguh kami merasa diberkati oleh-Mu. Bapa, ajar kami dengan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saya membaca firman Tuhan hari ini dari kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah bagi setiap pribadi, anggota keluarga, warga jemaat yang selalu rindu ingin dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan dari waktu lepas waktu untuk menjadi lebih baik bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, di bawah sorotan tema peran bersama, saya mencoba untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua di saat ini. Bapak Ibu, saat ini ketika Paulus menyampaikan pernyataan ini kepada saudara-saudara di Tesalonika, Paulus baru saja melewati masa-masa sulitnya di Filipi. Dan Paulus menyadari bahwa bukan karena kehebatan Paulus, tapi semua yang dia jalani, semua yang dia lakukan sampai dia boleh tiba di Tesalonika itu karena kemurahan Tuhan Allah untuk sebuah pekerjaan pemberitaan Injil di Tesalonika. Dan Paulus mengatakan kepada saudara-saudaranya di Tesalonika bahwa apapun yang dia lakukan, dia ucapkan, sesungguhnya tidak dilatar belakangi oleh keinginan tertentu atau kepentingan-kepentingan yang terselubung atau karena ada tipu daya. Tapi apapun yang dia lakukan, dia ucapkan, dia ajarkan, semuanya itu karena kehendak Tuhan yang lahir dari ketulusan untuk melayani Tuhan kepada saudara-saudara di Tesalonika. Jadi dia berharap bahwa jemaat Tesalonika boleh menyambut dia, menerima dia sebagaimana yang Tuhan nyatakan bagi mereka semua. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dalam sorotan tema peran bersama dalam konteks kehidupan kita, sesungguhnya setiap anak-anak Tuhan pribadi lepas pribadi harus menyadari tanggung jawab panggilannya. Siapapun dia, dalam rumah tangga, seorang suami, seorang istri, ataupun orang tua, ataupun anak-anak, tidak harus saling merasa bahwa mereka yang lebih dari yang lain. Suami tidak bisa mengatakan bahwa dia yang paling harus dihormati, disanjung, ditakuti oleh anggota yang lain. Begitupun sebaliknya. Tetapi semua anggota keluarga harus sama-sama merasa saling memiliki, saling membutuhkan dalam sebuah hubungan yang penuh cinta kasih, sehingga di dalam hubungan persekutuan rumah tangga yang penuh cinta kasih itu, nilai-nilai kerajaan Allah itu bisa dinyatakan, sehingga memang sungguh damai sejahtera itu terlahir dalam hidup berkeluarga. Tidak harus ada tipu daya, tidak harus ada maksud-maksud yang terselubung di antara anggota-anggota keluarga dengan maksud-maksud tertentu, tapi semuanya dilakukan di dalam kejujuran, ketulusan, merasa saling membutuhkan, merasa saling memiliki di antara satu dengan lain-lain. Maka pasti hidup keluarga itu pun sungguh penuh dengan sukacita. Tesalonika, saudara-saudara,
Kristen ketika menyambut Paulus tanpa ada kecurigaan, menerima Paulus apa adanya, dan percaya bahwa apa yang disampaikan Paulus itu adalah karena kehendak Tuhan, maka pasti semua juga berjalan dengan baik. Nah, di dalam persekutuan jemaat Tuhan juga hal yang serupa pun harus terjadi. Seorang pendeta, seorang penatua, seorang diaken, pengurus komisi, bahkan warga jemaat tidak harus saling merasa bahwa saya yang paling harus dihormati, saya yang harus ditakuti, saya yang harus disanjung dan sebagainya. Seorang pendeta dia tidak harus merasa lebih dari penatua, diaken maupun anggota komisi yang lain. Seorang penatua, seorang diaken pun tidak harus merasa dirinya sama seperti pendeta dan lebih dari seorang pendeta. Pengurus komisi juga tidak harus merasa bahwa mereka lebih dari seorang penatua, diaken, karena dilatar belakangi oleh status sosial yang dipegang, yang dimiliki oleh tiap orang. Tetapi dalam sebuah persekutuan gereja, anak-anak Tuhan tidak memandang hitam, tidak memandang putih, tidak memandang pintar, tidak memandang bodoh, kaya atau miskin, suku apapun dia. Semuanya harus merasa saling memiliki. Saya hadir, saya membutuhkan saudara, dan saudara membutuhkan. Kita sama-sama saling membutuhkan. Dan bagaimana kita memainkan peran kita bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita menata layani pekerjaan Tuhan ini semakin lebih baik. Bukan untuk kita dibanggakan, bukan untuk kita disanjung, tetapi bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah aktivitas pelayanan kita. Sehingga suatu ketika tanggung jawab kita semua untuk mendayu bahtera pelayanan ini menuju pelabuhan yang kita idam-idamkan pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dalam sorotan tema peran bersama, maka setiap orang harus benar-benar memahami siapa dirinya di dalam satu persekutuan. Dia tidak harus mengedepankan keegoisannya, tetapi di dalam satu persekutuan gereja, dia harus lebih mengutamakan cinta kasih untuk saling menerima, saling merasa memiliki, saling membutuhkan untuk pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita kedepankan kasih Tuhan. Sebab apa? Saya adalah hamba. Kita adalah hamba di hadapan Tuhan. Hamba yang membutuhkan bimbingan Tuhan. Karena kita bodoh. Kita tidak mampu melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Hanya karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau memakai kita, maka kita harus menjaga dengan baik kepercayaan Tuhan dalam hidup kita, mengelola dan menata layani hidup baik keluarga maupun gereja kita masing-masing. Dan pasti lewat kesadaran inilah, tanpa ada kepentingan yang terselubung, maksud yang terselubung, hanya ketulusan untuk memenuhi panggilan pelayanan, melakukan kehendak Tuhan, pasti kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, diberkatilah seluruh warga jemaat GKI Sumut Klasi 91 ini, yang sementara mengikuti firman Tuhan lewat program Lentera Anugerah, bahkan yang mungkin akan mendengarkan firman Tuhan ini. Di hari ini berkati mereka semua, makan dan minuman mereka. Keselamatan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Ketika ada yang sakit, Bapa pulihkan dan sembuhkan. Ketika ada yang berbeban, Tuhan berikan kehiburan bagi mereka. Dan ketika ada yang memiliki masalah-masalah di dalam pekerjaan, di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, Tuhan bantu kami semua untuk keluar dari masalah ini. Bapa ampuni salah dosa kami. Lalu Bapa, seluruh kehidupan kami hanya percayakan kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat, sumber segala berkat. Terpuji namamu Bapa, di dalam Yesus, nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami untuk mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah
makanan kami yang secukupnya di hari ini. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang lain. Dan janganlah Bapa, Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami Bapa dari segala yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia damai sejahtera Allah senantiasa menopang, melindungi dan memberkati keluarga besar Klasis Medan 1 hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.